Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya dan rekan-rekan saya dari kampus MDP akan membawakan seminar online dengan tema pemanfaatan bot Instagram sebagai media promosi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya Hafiz Irsyad. Saya Anggoro Aryo Pramudito. Selama video berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada media live chat dan kolom komentar. Oke, selamat siang Bapak Ibu pelatihan yang hadir hari ini maupun teman-teman juga. Pada kali ini kita akan membahas tentang pelatihan pemanfaatan Instagram dan bot Instagram untuk media promosi. Oke, Instagram ini berfungsi juga untuk sebagai media promosi kita, baik itu mulai dari usaha, kegiatan, dan sebagainya macamnya. Nah, bagaimana promosi kita ini bisa dilihat oleh khalayak banyak, khalayak ramai? Nah, tentunya ada trik-trik yang harus kita jalankan terlebih dahulu. Nah, seperti apa triknya? Ya, tentu kita harus membaca terlebih dahulu, yaitu adalah algoritma dari si Instagram tersebut. Nah, bagaimana cara kerja dari Instagram algoritmanya? Nah, dulu di tahun 2016 ke bawahnya itu dikenal dengan nama chronological feed, di mana postingan pada feed diurutkan berdasarkan waktu posting orang yang kita follow. Jadi telah ditentukan mulai dari hari, jam, dan sekiannya itu sudah diurutkan feed teman-teman atau yang kita follow tadi. Nah, sementara di 2016 sampai saat sekarang itu dinamakan ranked feed, atau postingan itu diurutkan berdasarkan interaksi yang kita lakukan pada setiap konten yang kita lihat di Instagram. Itu yang pastinya kita follow ya. Kalau yang nggak kita follow, otomatis dia akan masuk kepada search. Nantinya di sana akan dilihat apa saja yang sering kita interaksikan. Nah, jadi contohnya itu adalah ketika si follower telah berinteraksi dengan konten Anda atau konten kita, maka esok harinya orang tersebut akan dapat prioritas utama untuk melihat konten kita di berandanya. Jadi walaupun hari ini dia sudah selesai berinteraksi dengan kita, apakah dia memberikan like, apakah dia menyimpan video kita, apakah dia memberikan komentar, otomatis setelah kita berinteraksi itu di keesokan harinya kita akan mendapatkan prioritas untuk melihat feed berikutnya atau postingan berikutnya. Jadi dari cara kerja algoritma Instagram ini kita sudah memahami, tidak lagi berdasarkan seperti yang dulu kalanya ya berdasarkan waktu kita posting, tapi adalah waktu yang kita banyak berinteraksi. Itu yang pertama. Kemudian lanjut kita yang kedua, tipe-tipe dari konten feed Instagram tersebut. Nah, Instagram menyediakan ada beberapa tipe konten feed. Yang pertama itu adalah single image yang terdiri dari satu image. Itu mudah dibuat tapi banyak makan waktu. Kemudian keterbatasan kita dalam menyampaikan media informasi karena kanvasnya cukup di 1x1 pixel ya, atau 1000x1000 pixel. Jadi cukup terbatas sehingga kita memerlukan media berikutnya untuk menyampaikan informasi, atau kita bisa memberikan informasi lewat deskripsi. Kemudian tingkat stimulus visualnya itu menengah ya, jadi tidak terlalu buruk ya. Dan kemudian untuk mendapatkan matriks likes-nya itu sangat tinggi kalau single image. Sementara tingkat komentarnya akan rendah dan tingkat share dan save-nya juga akan ya levelnya menengah istilahnya. Ya tergantung dari konten kita yang akan kita bikin. Itu yang pertama, single image. Dan kemudian ada video atau IGTV yang baru-baru ini bisa kita saksikan ya. Itu untuk membuatnya cukup memakan waktu yang pastinya. Ya, perlu kita mengetahui editing video. Itu juga harus kita pelajarinya. Jadi cukup lumayan waktu yang seharusnya tinggal single image kita bisa 2 jam untuk posting, untuk video mungkin ada 4 atau 5 jam. Kemudian ada lagi yang namanya
kanvas kerjanya itu fleksibel. Nah, jadi dia sudah bisa, butuh kemampuan videonya itu lebih banyak, nantinya kita bisa menyampaikan di sana. Kemudian tingkat stimulus visualnya lebih tinggi karena dia dalam bentuk video. Kemudian matriks like dan share dominan tinggi, ya, orang lebih banyak menggunakan like dan share daripada orang banyak menggunakan yang namanya komentar. Share lebih cepat, mereka membagikan baik itu melalui repost dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi yang terakhir, itu adalah carousel atau dalam bentuk slide. Nah, ini agak reward ya, karena banyak slide yang harus kita desain nantinya. Nah, di Instagram menyediakan 10 slide untuk kita bisa memberikan informasi kepada followers kita. Kemudian tingkat stimulusnya akan lebih tinggi karena orang akan lebih banyak tertarik menggeser ke kiri terus berita-berita yang akan kita informasikan. Kemudian tingkat matriks share dan save-nya juga dominan tinggi. Dan itu adalah tipe-tipe dari konten feeds-nya ya, atau dari konten Instagram. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih mendapatkan ide konten. Nah, ide konten yang pertama itu yang kita dapatkan adalah Instagram top hashtag. Nah, kita berdasarkan hashtag yang paling banyak atau yang paling top di Instagram. Itu bisa kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menyeleksi yang mana yang paling disukai oleh audiens. Jadi kita bisa meniru atau bahkan bisa beralih ke konten tersebut agar mengambil audiensnya ya, agar lebih bisa berinteraksi dengan konten kita pastinya. Kemudian kita bisa melakukan survei. Nah, jadi ide kontennya bukan hanya dari hashtag tapi juga hasil survei. Hasil survei ini kita peruntukkan untuk si followers kita. Jadi kita akan menanyakan apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Dan ini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang udah banyak ya, di Instagram juga ada. Nah, maka dari itu kita bisa bertanya kepada si followers kita konten apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Jadi sehingganya kita bisa lebih memprioritaskan mereka untuk melihat atau untuk berinteraksi dengan konten-konten kita nantinya. Kemudian ada lagi menggunakan Quora.com. Nah, di sini kita banyak akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh si para netizen. Nah, dari sini kita bisa membuat kontennya. Itu silakan teman-teman bisa login di Quora.com. Nanti akan kita cek bagaimana menggunakan Quora.com-nya. Pasti seru loh. Coba lihat saja, pasti seru yang ini. Jadi kita bisa konten kita itu enggak terlalu mono jadinya. Kita bisa melihat dari berdasarkan konten apa, misalkan contohnya tentang komputer, kemudian tentang olahraga dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sehingga kita bisa menjadikan konten. Kemudian yang ini adalah ilmu yang paling mujarab, googling. Tapi ini cukup disarankan juga. Kemudian dari konten YouTube, memang ini agak selalu bisa memunculkan inspirasi tertentu sih, tapi mungkin hanya sebagian beberapa saja yang bisa kita tampilkan di Instagram. Tidak harus untuk semua yang ada di YouTube kita caplok ke Instagram, enggak. Tapi silakan dicoba. Beberapa orang telah mencoba, ya bro, lumayan bagus sih hasilnya. Tapi cuman cuplikan sedikitnya saja ya yang kita ambil. Kemudian ada Pinterest. Ini juga favorit saya dalam mencari ide-ide konten. Teman-teman juga bisa menggunakan Pinterestnya. Itu adalah ada beberapa ide konten yang menarik dari para audiens kita atau followers kita nantinya, sehingga konten kita tidak terlalu monoton. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara post kita atau postingan feeds kita bisa dilihat oleh orang banyak? Nah, kebanyakan ini dari data AgroPlus itu 70% didapatkan dari hashtag katanya.
Tapi kita lihat dulu. Untuk yang pertama sekali agar lihat banyak orang itu dengan membayar promosi ya. Endorse pastinya. Itu salah satu yang ya bagi kita yang punya duit, tapi yang bagi yang dananya pas-pasan mungkin kita bisa menggunakan hashtag. Nah, jadi menurut si AgroPills itu tahun 2017 ya, untuk meningkatkan jumlah likes itu 70% lebih tinggi terhadap konten kita. Jadi gunakanlah hashtag sebaik mungkin, sebisa mungkin sehingga orang menarik terhadap konten Anda nantinya. Kemudian dalam hashtag ini Instagram memfasilitasi cuma 30 feeds ya. Kemudian postingan pada jam optimal pastinya. Nah, penggunaan hashtag itu kita bisa lihat dari beberapa sumber yang kita dapatkan. Data dari Social Fresh tahun 2014. Di sini dikatakan bahwasan konten dengan 7 hashtag memiliki interaksi yang paling tinggi. Nah, 7 hashtag katanya, tapi itu di tahun 2014. Kita lihat di tahun berikutnya. Penggunaan hashtag menurut data dari TrackMaven itu katanya 2015-an atau 16-an ya, itu memiliki hashtag dengan 9 itu akan memiliki interaksi yang paling tinggi. Kemudian ada lagi data dari Clear 2017. Nah, itu katanya cukup dengan 2 hashtag saja sudah mempunyai interaksi paling tinggi. Kita bisa lihat dengan 0 interaksi itu ada 654 like, kemudian 698 itu hanya 1 hashtag, dan 2 hashtag itu memiliki 700 like. Dan berikutnya kalau 4, 5 dan sebagainya makin turun. Kemudian ada lagi menurut AgroPulse tahun 2007 pula. Dikatakannya dia memiliki 8 hashtag yang membuat followersnya bisa berinteraksi. Itu bisa kita lihat dari trafficnya. Rata-rata dengan 8 hashtag bisa memiliki interaksi. Itu katanya si AgroPulse. Kemudian ada lagi beberapa kata dari Simple Measure tahun 2018 dengan 11 hashtag atau lebih. Ini lebih tinggi lagi, akan memiliki interaksi paling tinggi, dan ini recommended katanya. Nah, katanya recommended dari beberapa jumlah hashtag atau saran atau dari publikasi mereka tadi, kita akan bingung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu kita akan melakukan nama total, itu test operate, test exit. Nah, dimana tes itu akan menjadi prioritas kita, yang paling banyak itu yang akan kita gunakan nanti, atau jumlah like-nya atau jumlah interaksi yang paling banyak, itulah hashtag yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Itu kita mengclustering hashtag terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat clustering dengan 4 grup hashtag, di setiap grupnya berbeda hashtag ya. Itu berbeda-beda antara grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Itu berbeda-beda hashtagnya. Paling kalau ada yang sama hanya 1 atau 2, bahkan 3 ya. Nah, dari sana kita lihat setiap hari kita menggunakan 1 grup hashtag. Nah, di mana kita menggunakannya selama 6 hari. Di mana kita menggunakannya selama 6 hari. Nah, dari itu kita bisa mengambil kesimpulannya mulai dari data insight untuk melihat hasil datanya. Nah, di sana di mana hashtag yang paling interaksinya paling tinggi, itulah yang akan kita gunakan. Itu salah satu cara menggunakan total, test operate, test exit. Itu adalah paling efektif saat sekarang. Daripada teman-teman bingung, ada yang mengatakan 7, 8 sampai bahkan 11 katanya. Nah, daripada bingung, kita cobakan hashtag tersebut. Oke, tadi kita sudah masuk ke pembahasan tentang algoritmanya Instagram, kemudian sudah masuk ke ide-ide pembuatan kontennya bagaimana, kemudian kita sudah masuk ke hashtag analisis
atau kita penggunaan hashtag mana yang banyak digunakan di saat sekarang ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang namanya hashtag generator. Nah, di hashtag generator ini kita akan mencari hashtag-hashtag yang paling sering digunakan orang atau yang ramai dikunjungi, sehingga mampu mendongkrak feed kita nantinya. Oke, kita menggunakan Ngrammer. Teman-teman langsung saja diketikkan ngrammer.com. Itu adalah salah satu tool generator yang kita gunakan. Di sini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Hashtag generator, kemudian hashtag trend juga bisa kita gunakan nantinya. Kemudian profile dan sebagainya. Nanti bisa kita cobakan satu persatu. Kita langsung saja. Kita bisa mengenerate by keyword atau by foto atau dengan URL, tapi kebanyakan generate-nya menggunakan keyword. Oke, di sini saya akan melihat. Di sini sudah ada pilihan ya. Kita gunakan saja atau kita buat yang baru, kampus inovasi. Oke, kita tunggu sebentar. Generator ini lagi menjalankan tugasnya. Oke, di sini kita bisa melihat similar dari hashtag kampus inovasi itu yang banyak yang digunakan itu adalah 2615. Kemudian kampus sejuta inovasi ada yang menggunakan 7122. Sementara yang organic hashtag itu frekuensinya yang paling banyak itu bisa kita gunakan di rumah aja. Kemudian kampus untuk rata-ratanya Ma'ruf Amin nggak tahu apa ini, multi atau madrasah, madrasah keren dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau pengen lebih mengetahui dari apa yang ditampilkan dari generator ini, teman-teman bisa bergabung ya di Ngrammer ini. Tapi kalau nggak mau ya seperti ini yang kita gunakan. Oke, kita udah melihat hasilnya. Kemudian kita akan membuat keyword yang baru. Kita buat yang biasanya promosi. Oke, sorry. Di sini sudah banyak yang similar hashtagnya yang bisa kita gunakan nantinya. Bisa promosi, jasa promosi, promosi all shop dan sebagainya. Masih banyak, ada terdapat dua frekuensinya, ada rata-rata 21 dan sebagainya. Kemudian yang untuk organik hashtagnya itu murah, saya jual murah. Promo Ramadan, nah ini promo Ramadan sekarang ini, jual jasa dan sebagainya, masih banyak yang lain. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan yang teman-teman anggap itu yang lebih efektif ya. Apakah mulai dari melihat hasil dari kunjungan hashtag tersebut atau ya yang biasa-biasa saja, itu kita kembalikan kepada teman-teman. Ini cukup kita kopikan saja nantinya. Nah, udah bisa kita copy. Itu cara penggunaannya. Kemudian kita akan melihat hashtag yang tren saat sekarang atau beberapa hari yang lalu. Ini ada yang lagi ngetren sekarang, love, beautiful dan sebagainya. Nah, ini untuk hari ini, 7 hari yang lalu ini. Kalau untuk semuanya bisa kita lihat. Nah, dari teman-teman silakan menggunakan yang mana yang diinginkan nantinya. Kita bisa menggunakan clustering seperti yang udah disampaikan tadi ya. Mungkin hari ini dulu bagian ini, kemudian hari ini bagian ini. Nah, terserah teman-teman menggunakannya. Oke, kita lanjut ke penggunaan bootnya. Di sini penggunaan boot ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi kita lebih memanfaatkan yang gratis ya. Jadi sehingga teman-teman bisa ya lebih irit. Tapi kalau mempunyai
keuangan yang lebih, boleh menggunakan yang berbayar. Sementara itu kita mencontohkan untuk yang gratis terlebih dahulu. Oke, silakan Bapak Ibu atau teman-teman membuka Google Chrome-nya ya. Kita menggunakan Chrome. Oke, setelah dibuka kita ada beberapa ekstensi yang akan kita tambahkan, yaitu adalah ekstensi for Instagram. Ini dikhususkan untuk teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengupload feednya melalui Google Chrome ini atau melalui laptop atau PC dan sebagainya ya. Kemudian Everlikers itu tuh difungsikan untuk memberikan like kepada orang-orang yang lain. Artinya di sini kenapa kita menggunakan Everlike? Karena setiap kita nge-like punya orang atau interaksi punya orang, orang pasti akan secara langsung akan mengetahui siapa sih yang nge-like kita. Kemudian dia akan tahapan selanjutnya dia akan langsung kepoin ke Instagram kita atau ke feed kita langsung. Itu pasti saat kita nge-like. Tingkat keponya lebih tinggi ya pastinya ya, kepo ya kalau istilah sekarang ini namanya. Oke, kita tanpa panjang lagi kita lanjut ke aplikasi. Di sudut di sebelah kiri atas dari Google Chrome itu ada tampilan aplikasi, ada gridnya 9. Kemudian ini ada beberapa tambahan pilihan ya, tambahan pilihan dari Google Chrome. Di sini kita pilih toko web, dan yang pertama sekali kita pilih extension ya. Kita nggak mengubah tema dan sebagainya, kita cukup di extension kita bermain. Di sini kita pilih Everlikers standalone sosial. Oke. Maka dia akan tampilannya seperti ini. Ini gratis ya, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa menggunakan like berdasarkan hashtag. Tapi kalau ingin lebih yang menjadi pro, bisa melalui orangnya, kemudian bisa melalui tempat dimana dia tinggal dan sebagainya ya. Oke, kita tambahkan saja ke Chrome dan kita tambahkan ekstensinya. Tunggu sejenak dan hasilnya akan muncul di atas kanan di toolbarnya. Oke, kalau mau disinkronkan silakan disinkronkan, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambahan itu adalah extension for Instagram. Oke, di sini ada beberapa pilihan nantinya. Kemudian ada notifikasi, ada desktop for Instagram dan masih banyak ya. Di sini kita cobakan ini aja yang support DM ya. Kita tambahkan ke extensionnya dan nggak usah kita itu kan atau di sini web. Oke, web for Instagram, web for Instagram kita tambahkan. Nah, jadi yang tadi kita hapus saja. Ini dia, kita hapus saja yang tadi. Oke, hapus dari Google Chrome. Oke, kita sudah mempunyai dua extension for Instagram, kemudian ada Everlike. Kita akan menggunakan Everlike terlebih dahulu. Tentunya teman-teman cukup login ke akun Instagramnya, kemudian akan tampilannya seperti ini nantinya. Ini ada tipe-tipenya. Pekerjaan yang harus apa yang dilakukan oleh si robot ini. Ada tag, ada location, ada feed, follower dan selainnya ya. Ini bagi yang pro, ini artinya berbayar. Oke, kita mulai dari hashtag saja. Contohnya di sini hashtagnya itu adalah kampus MDP. Dan like-nya itu bisa
100 per hari, bahkan bisa 1000, dan kelipatannya terserah dari teman-teman mau menggunakan like-nya berapa setiap hari. Oke, kalau sudah rasanya langsung saja di start dan tunggu robot ini akan bekerja dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini ada konfigurasi lagi. Bisa kita menggunakan schedule-nya. Oke, kita pilih advance-nya, prioritasnya, kualitasnya, minimal like per usernya 1, silakan disesuaikan saja, boleh 2, atau boleh 3, ya terserah dari teman-teman ya. Ini khusus untuk yang pro, nggak usah ya, ini dikosongkan saja. Oke, di sini sudah ada 1 yang didapatkannya. Oke, udah dapat 1 total likes-nya per 1 hari. Oh, sudah dapat 2. Oke, sangat cepat ya. Bisa di setting juga kecepatannya juga di konfigurasi ini. Oh, bisa di setting juga kecepatannya di configure. Boleh disesuaikan saja nanti. Oke, kita cek dulu di Instagram. Ini atas nama akunnya si Erik TI11. Jadwal kuliah di kampus MDP. Kita lihat di sini ada kampus MDP, MDP kampus, kampus inovasi dan sebagainya. Petugas PTI 11. Oke, sudah dapat 3. Oke, setelah kita lihat hasilnya tadi menggunakan Everlike, teman-teman boleh mencobakannya, boleh merasakan apa hasilnya. Dari saya cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian seminar online kita kali ini dengan tema pemanfaatan bot Instagram sebagai media promosi. Semoga seminar ini dapat menambah pengetahuan kita. Sampai berjumpa pada seminar online berikutnya hanya di kampus MDP. Saya Mulyati dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.